Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Andri Pramesyanti Pramono dari Departemen Mikrobiologi. Kali ini kita akan melanjutkan dari part 1 yang tentang pengenalan virus. Kita melanjutkan kepada klasifikasi virus dan replikasi virus. Untuk mengetahui taksonomi virus, maka kita harus mengetahui juga pertama-tama adalah bagaimana cara penulisan dari taksonomi. Pembagian tertinggi berdasarkan famili biasanya diakhiri dengan kata-kata Viridae. Kemudian di dalam famili itu terbagi menjadi beberapa subfamili dan diakhiri dengan kata-kata Virinae. Pembagian virus bisa didasarkan atas asam nukleatnya, yaitu DNA dan RNA. Nah, pada slide berikut ini adalah famili virus DNA. Contoh-contoh dari famili virus DNA adalah Parvoviridae, Anneliviridae, dan seterusnya, Papillomaviridae, Hepatnaviridae, herpes, ya ini yang menyebabkan herpes. Kemudian Poxviridae adalah yang menyebabkan chickenpox, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari famili virus DNA. Kemudian dari asam nukleatnya kita bisa juga membagi berdasarkan kapsidnya. Kapsidnya itu bisa ikohasahedral atau bentuk kompleks. Lalu berdasarkan virionnya, yaitu bisa juga tanpa envelope, ya, bisa juga atau naked ya kita bilang, atau dia memiliki envelope, atau dia memiliki kompleks code, jadi lapisannya yang kompleks. Kemudian di sini juga bisa berdasarkan sensitivitas ether, ya, jadi bisa resisten, sensitif, sensitif dan resisten, maaf ya. Kemudian juga jumlah kapsomer, ya, seperti Ibu telah terangkan apa itu kapsomer tadi dari pengenalan awal. Kapsomer adalah unit yang membentuk kapsid, ya. Nah, jumlah dari kapsomernya itu bisa diklasifikasikan untuk melihat famili virus DNA ini. Kemudian dari particle size-nya, besarnya, ya, nanometernya. Lalu dari besaran asam nukleatnya juga bisa. Juga berdasarkan physical type dari asam nukleatnya, yaitu bisa jadi bisa single stranded, bisa double stranded, ya, seperti itu. Dan bentuknya itu dia bisa sirkular, bisa juga tidak sirkular, seperti itu. Berikut ini adalah bentukan dari famili virus DNA, ya. Jadi seperti dilihat ada double stranded DNA dan single stranded DNA. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi bentuk-bentuknya ada yang polyhedral, ya. Kemudian Hepatna ini dia memiliki envelope, Asta Viridae, Poxviridae dia memiliki envelope, ya, sedangkan yang lain itu tidak. Sedangkan contoh pada single stranded DNA adalah Parvoviridae dan Circoviridae. Kalau tadi adalah virus DNA, sekarang kita beranjak kepada famili virus RNA. Virus RNA sama, jadi juga bisa terbagi berdasarkan bentuk kapsidnya, yaitu icosahedral dan helikal ataupun bentuk kompleks. Lalu dia memiliki envelope atau tidak, ya. Kemudian sifat dari ethernya dia resisten atau sensitif.
kemudian jumlah dari kapsomernya juga, dan seterusnya sama seperti pembagian dari virus DNA. Nah, ini adalah contoh-contohnya seperti Picornaviridae, kemudian Togaviridae, Flaviviridae, ini ya virus dengue, kemudian Coronaviridae ya, coronavirus, ini termasuk dalam virus RNA, kemudian Retoviridae, Orthomyxoviridae ya, dan selanjutnya. Nah, ini mengapa berkaitan dengan sifat dari virus RNA sendiri seperti Coronaviridae yang sudah kita ketahui bahwa dia memiliki banyak varian dan juga kecepatan mutasi yang cukup tinggi. Ini berkaitan erat dengan sifat dari virus RNA sendiri. Karena memang RNA itu memang tidak stabil, tidak sestabil DNA, sehingga dia mudah untuk bermutasi. Karena dia tidak punya proofreading yang cukup baik setiap kali dia mentranskripsi RNA-nya, sehingga setiap kali dia bereplikasi, dia memiliki kemungkinan untuk bermutasi sangat tinggi. Jadi dengan begitu, ketika dia bereplikasi di satu pasien, kemudian berpindah ke pasien lain, dia akan cepat dengan mudah bermutasi. Maka itu kita melihat fenomena varian yang cukup tinggi ya di Coronaviridae yang menyebabkan sampai saat ini SARS-CoV-2 itu masih belum bisa juga atau sulit ya untuk dieradikasi. Nah, seperti pada virus DNA ya. Nah, ini adalah bentukan-bentukan dari virus RNA ya, contoh-contohnya. Jadi dia ada yang double stranded RNA, kemudian single stranded RNA. Nah, single stranded RNA sendiri dia bisa bersifat negatif ataupun positif. Nah, itu apa perbedaannya? Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, contoh double stranded RNA ini bisa reovirus dan Picornaviridae. Lalu single stranded RNA itu ada orthomyxovirus ya, Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae. Kemudian di sini ada Retroviridae. Retroviridae ini adalah termasuk yang cukup unik ya. Di sini di dalam kotak ini ditulis dengan RT itu reverse transcriptase, di mana dia single stranded RNA, kemudian dia memiliki kemampuan untuk mentranskripsi balik ya, namanya juga reverse transcriptase ya. Dia punya enzim itu sehingga dia bisa mentranskripsi balik RNA-nya, kemudian bisa menyisipkan RNA tersebut yang sudah ditranskripsi balik, yang sudah menjadi double stranded itu masuk ke dalam DNA dari sel, sehingga ketika sel itu membelah dan membelah terus, dia akan ikut membelah ya, sehingga dia menyimpan informasi genetiknya itu di dalam sel manusia, dan itu sangat sulit untuk dieradikasi. Makanya di sini dikasih kotak tersendiri karena dia memang memiliki ciri khas seperti ini. Nah, contoh dari Retroviridae sendiri adalah seperti HIV ya. Nah, itu. Kemudian itu pada single stranded RNA negatif ya. Single stranded RNA positif ini contohnya Picornaviridae, Flaviviridae ya, virus dengue termasuk di sini ya, herpes viridae, herpes coronaviridae. Nah, ini di sini juga ya. Dia termasuk single stranded RNA positif. Untuk memahami lebih mendalam lagi tentang virus DNA dan RNA ini, lalu apa yang disebut dengan RNA positif dan RNA negatif, kita lebih baik masuk ke dalam siklus replikasi dari virus-virus ini.
Nah, ini saya bedakan antara virus DNA dan RNA ya. Mungkin nanti bisa dibaca di buku Jawets juga. Jadi, virus DNA sendiri itu siklus pertumbuhan virusnya. Ini contohnya diambil pada untai ganda ya, DNA untai ganda yang tidak memiliki selubung atau tidak memiliki envelope ya. Jadi kalau pada envelope biasanya dia harus mengenali dulu gitu kan, mengenali reseptor yang ada di envelope-nya, kemudian bisa masuk. Nah, ini kita ambil contoh dari gambar ya, dari sebelah kiri ini, dia tidak memiliki envelope. Yang pertama fasenya adalah menembus sel inang. Jadi DNA virus itu yang tidak bersalut atau tidak berenvelope itu memasuki inti sel ya. Jadi sudah masuk ke dalam sel sitoplasma, masuk ke inti sel. Lalu yang kedua yang dia lakukan virus DNA itu dia akan ditranskripsi. Jadi dibuka ya oleh mesin-mesin sel itu dibaca ya, ditranscribe artinya dibaca, dibuka, kemudian dia disalin, tuk 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 gitu ya, disalin dari 3 aksen ke 5 aksen ya, dibaca. Disalin maksudnya disalin. Kemudian menjadi viral mRNA, messenger mRNA, tapi milik virus, bukan milik sel. Nah, setelah itu mRNA virus ini dia diterjemahkan lagi, ya, dikirim ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma dia pakai mesin sel yang namanya ribosom gitu ya, yang dia fungsinya adalah membaca mRNA itu supaya bisa dibuat proteinnya seperti apa. Jadi dia dibaca oleh ribosom ya, yang dia kan ada 2 subunit ya, dia nempel gitu. Nah, dia baca tuh HCC apa aja. Nah, itu dia bikin protein yang memang diperuntukkan untuk pembentukan virus. Nah, setelah itu, yang keempat, viral DNA itu juga direplikasi di dalam nukleus. Jadi selain dia bikin kapsidnya, bentukan komponen dari virusnya sendiri di sitoplasma dengan mengirim mRNA, dia juga mengcopy DNA-nya itu untuk nanti dimasukkan di dalam kapsid. Nah, itu yang dikopinya itu, direplikasinya itu dilakukan di dalam nukleus gitu. Ya, setelah itu DNA yang sudah dikopi di dalam nukleus dan struktur virus protein yang dibentuk di sitoplasma itu berkumpul lagi di nukleus, masuk lagi ke dalam nukleus, kemudian di assembly, dirakit ya, dirakit jadi satu. DNA-nya dimasukkan, kemudian dibungkus oleh si kapsidnya gitu ya. Dan setelah itu dia keluar ya. Keluar menjadi virus yang utuh. Virus yang utuh disebut dengan virion ya. Jadi virus yang sudah mampu menginfeksi, sudah lengkap ya. Nah, itu disebut dengan virion. Oke, kita beranjak ke virus RNA. Tadi virus DNA, sekarang virus RNA. Nah, ini contohnya adalah virus RNA untai tunggal positif sense ya. Jadi dia RNA positif. Apa itu positif, apa itu negatif? Jadi kalau secara singkatnya, jika dia adalah RNA positif, dia tidak perlu untuk ditranskripsi lagi, dia langsung bisa digunakan untuk transkripsi. Jadi maksudnya dia tidak perlu diubah lagi menjadi positif. Kalau negatif, dia harus dirubah dulu jadi positif, baru bisa ditranskripsi. Ya. Yang pertama, fasenya adalah virus masuk ya ke dalam sel. Dia mengenali,
yang masuk ke dalam sel, kemudian genom RNA virus itu dimasukkan ke dalam sitoplasma, ya. Ini contohnya pada virus yang tidak memiliki envelope, ya, dia langsung masuk gitu ya RNA-nya. Kemudian sebagai genom untai tunggal positif, dia langsung dapat diterjemahkan, ya, langsung bisa dibaca oleh ribosom atau mesin-mesin sel yang memang diperuntukkan untuk pembentukan protein. Langsung dia dibaca, langsung menghasilkan protein virus yang nanti akan dipakai untuk merakit virus itu menjadi virion. Kemudian yang ketiga, RNA negatif dari template positif itu disintesis, ya. Jadi tadi kan masuk tuh positif, ya. Kemudian dia bikin salinannya adalah negatif. Kemudian dari salinan negatif ini dia membuat banyak salinan positif, RNA positif, ya. Jadi dia kan harus bikin satu virus yang utuh itu dengan salinannya adalah RNA positif. Jadi dia bikin cetakannya itu RNA negatif dulu. Kemudian dia bikin banyak, setelah itu di copy, tapi itu hasil kopiannya adalah RNA positif. Gitu. Tahap selanjutnya itu semua terjadi di sitoplasma, ya, tidak di dalam nukleus. Tahap selanjutnya adalah perakitan, ya, sama tapi dirakitnya di sitoplasma, ya. Jadi RNA positif tadi yang sudah dibuat, kemudian protein-protein virus yang sudah dibuat juga oleh ribosom, ya, itu kemudian dirakit, diassembly menjadi satu kesatuan virus yang utuh yang disebut dengan virion, ya. Jadi dia sudah bisa menginfeksi. Setelah itu barulah dia keluar, ya, pecah, ya, itu selnya seperti itu. Ya, ini pembagiannya yang secara lebih sistematik lagi, ya. Tadi kan dengan tabel, nah ini sekarang dengan dengan bagan, ya. Virus DNA itu ada sama saja sih sebenarnya seperti tadi, ya, ada icosahedral bentuknya, ada helikal, ada kompleks. Kemudian ada yang memiliki envelope, ada yang naked atau tidak memiliki envelope, ya. Kemudian dibagi lagi setelah itu berdasarkan asam nukleotide-nya, ya. Dia single stranded atau double stranded, bentuknya sirkular atau linear. Linear jadi ini, ya. Kalau sirkular berarti dia bentuk lingkaran seperti itu. Kemudian tadi juga bentuknya seperti apa, dan tentunya familinya apa yang termasuk di situ. Jadi kita dengan mengetahui ciri-ciri khas dari klasifikasi ini, kita bisa tahu, oh ini termasuk famili apa, Parvoviridae, Adenoviridae, Hepatnaviridae, atau Herpesviridae, ya, seperti itu. Ini sudah diringkas, ya, seperti dengan mudah. Kemudian dia termasuk negatif atau positifnya juga ada di situ. Oke, kita beralih jika RNA virus tadi DNA, RNA, ya, sekarang RNA virus. Nah, ini sama juga seperti itu. Maaf tadi positif negatif yang pada DNA virus itu maksudnya dia memiliki polimerase atau tidak. Jadi kalau positif di sini dia memiliki polimerase, kalau tidak ya dia negatif gitu, ya. Nah, ini RNA virus bisa dibagi menjadi icosahedral dan helikal, ya. Kemudian juga dari envelope-nya dan non-envelope. Kemudian genomnya, ya, apakah dia double stranded atau single stranded, apakah dia single stranded positif atau negatif, ya, RNA-nya. Ini juga bisa dibagi seperti itu. Kemudian ada juga yang membagi berdasarkan Baltimore class, ya. Tapi mungkin kalau terlalu sulit, ya, mungkin kita hanya mengetahui klasifikasi dari genomnya saja.
Ya, tadi kita sudah melihat pembagiannya seperti apa. Jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa virus RNA itu ada negatif dan positif. Apa perbedaannya? Perbedaannya RNA negatif dia tidak ditranslasi, tetapi harus ditranskripsi dulu menjadi RNA positif, ya, baru bisa ditranslasi. Sedangkan RNA positif, dia bisa langsung ya ditranslasi menjadi protein. Ya, seperti yang tadi telah saya jelaskan di gambar replikasi dari virus RNA. Ya, sebagai kesimpulannya, apa sih perbedaan DNA dan RNA ya? Ya, jadi dari bahasa-bahasanya saja sudah berbeda ya. Kalau pada DNA itu ada sitosin, guanin, adenin, dan timin ya, nukleotidanya. Maaf. Nah, kalau RNA dia itu sitosin, guanin, adenin, dan satu lagi nih yang perbedaannya yang mendasar adalah urasil ya. Sedangkan pada DNA itu adalah timin. Itu perbedaan dari komposisi dari nukleotidanya. Dan pada virus, DNA ataupun RNA genom itu bisa dia bentuknya single stranded, bisa double stranded ya. Gitu. Jadi bukan DNA harus selalu double stranded, RNA harus single stranded selalu, tapi dia bisa dua-duanya gitu. Ya. Tapi yang membedakan adalah komposisi dari nukleotidanya. Oke. Kemudian genomnya itu bisa positif ataupun negatif. Positif artinya apa? Positif, RNA positif itu identik dengan viral mRNA. Jadi dia udah langsung bisa untuk ditranslasi, dibaca oleh mesin-mesin ribosom yang ada di sitoplasma. Langsung dibikin proteinnya. Tapi kalau negatif ya, negatif itu dia harus ditranslasi balik dulu ya. Ditranskripsi balik dulu menjadi positif, baru ditranslasi untuk membentuk proteinnya oleh mesin-mesin ribosom. Itu perbedaan mendasar mengapa disebut dengan positif dan negatif. Ya, kita beranjak ke multiplikasi bakteriofaga. Kalau tadi kita sudah belajar tentang klasifikasinya, kemudian RNA-nya ya, dan sekilas sedikit tentang bagaimana replikasinya. Nah, sekarang kita beranjak lebih ke pemodelan. Jadi, bakteriofaga merupakan jenis virus yang banyak sekali diteliti karena dia mudah ya untuk diamati ya. Dan dia memiliki dua siklus litik dan siklus lisogenik. Ya. Namanya adalah bakteriofaga, berarti dia adalah virus yang menginfeksi bakteri ya, dari nama makanya namanya bakteriofaga. Nah, ini siklus litik itu memiliki fase pertama attachment, penetrasi ya. Kemudian dia biosintesis, maturasi, dan rilis. Jadi dilepaskan. Kalau lisogenik berarti dia tidak pecah ya. Jadi dari kata-katanya saja sudah bisa tahu ya. Kalau litik itu lisis ya, dari kata lisis ya sama artinya dipecah. Kalau lisogenik itu berarti dia tidak pecah gitu ya. Nah, kalau pada lisogenik dia tidak keluar virusnya, tapi dia ikut membelah bersama bakteri juga membelah, dia juga ikut di dalam situ gitu ya. Nah, ini adalah siklus litik ya. Jadi siklus litik yang pertama adalah dia menempel. Ini badan bakteri, kalau kita lihat nomor 1 itu badan bakteri ya.
Dia menempel, kemudian atau kata lainnya adalah attachment, lalu dia absorb. Absorb tuh jadi dia menyerap ya, melebur dengan dinding sel dari bakteri itu. Kemudian yang fase kedua adalah penetration ya, dia penetrasi memasukkan asam nukleatnya itu ke dalam bakteri. Nah, itu ya, ke dalam bakteri, baik DNA-nya dimasukkan, diinjeksikan ke dalam bakteri. Fase yang ketiga adalah replikasi, sintesis. Nah, DNA yang sudah masuk ke dalam bakteri itu dibaca oleh mesin-mesin yang ada di dalam sel bakteri. Kemudian dia mulai membuat protein-proteinnya, kapsomer-kapsomernya ya, dan bentukannya masih terpecah-pecah, ada kakinya, ada kapsidnya ya. Kemudian dia juga menggandakan DNA-nya itu untuk dimasukkan nanti di dalam virus yang utuh itu. Tahap selanjutnya adalah yang keempat adalah assembly, perakitan. Jadi dirakit tuh setelah semua lengkap, dirakit jadi satu, menjadi satu kesatuan virus ya, yang bisa menginfeksi atau sering kita namakan adalah virion. Yang ketiga adalah release, pelepasan. Nah, ini karena memang siklus litik ya, lisis ya, jadi akhirnya dipecah. Sel bakterinya mati, pecah, keluarlah virion-virion yang utuh yang dapat menginfeksi bakteri yang lain. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke siklus lisogenik. Kalau tadi dia pecah ya, sekarang pada keadaan tertentu si bakteriofaga ini dia tidak dia tidak pecah gitu ya, karena dia mungkin pada kondisi tertentu dia tidak perlu untuk memperbanyak diri dengan secepat mungkin gitu ya. Dia masuk ke dalam fase lisogenik ya. Nah, fase lisogenik apa? Nah, seperti kita lihat yang sebelah kiri ini ya, sama sebenarnya. Jadi, si virus bakteriofaga itu dia menempel atau attachment, kemudian dia penetrasi ya, sama lagi ya. Nah, yang kedua adalah penetrasi, yaitu memasukkan DNA-nya ke dalam sitoplasma bakteri. Dan apa yang dia lakukan setelah itu agak berbeda ya. Jadi, dia tidak membuat virus, tapi dia menggabungkan DNA-nya si bakteriofaga ini ke DNA bakteri. Nah, sehingga penggabungan itu disebut dengan profaga, ya. Penggabungannya disebut dengan profaga. Kalau kamu lihat di sini ya, di bawah itu jadi terlihat DNA-nya itu adalah DNA gabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus. Nah, kemudian bakteri akan selalu membelah gitu ya. Membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Bersamaan dengan pembelahan itu si profaga itu juga ikut membelah gitu ya. Semakin banyak gitu ya. Pada suatu saat tertentu ketika lingkungannya itu mendukung dia untuk muncul lagi ya, untuk bereplikasi lagi, si virusnya itu dia masuk ke dalam fase litik gitu. Dia fase litik, dia buat lagi virusnya, membentuk virus virion, kemudian rilis gitu, dan seperti itu. Jadi kapan dia listik dan lisogenik itu tergantung dari lingkungan dan beberapa faktor juga seperti genetik dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada part 2. Jadi ini adalah referensinya ya, kita masih pakai Jawets. Dan juga Medical Microbiology juga dari Patrick Murray, dan buku tersebut sudah saya masukkan di Google Drive. Kalian bisa download, mungkin nanti untuk baca-baca. Silahkan juga mengambil referensi dari tempat lain juga, dan kita bertemu lagi di part 3.